Oke, ini dia hari yang ditunggu-tunggu terkait dengan inflasi CPI dari Amerika yang baru akan dirilis nanti malam di jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya penasaran, kira-kira dolar akan mengalami penguatan apa penurunan ya? Dan itu akan mempengaruhi pergerakan emas selanjutnya, termasuk juga pound sterling yang baru saja mendapatkan kabar kurang bagus, yaitu dengan data inflasi yang lebih rendah daripada ekspektasi. Tapi sebelum itu, kita lihat terlebih dulu dari US dollar. Oke, inilah grafik US Treasury Yield yang ternyata hampir bisa dibilang sesuai dengan ekspektasi kita. Bahwasanya kemarin kita memprediksikan atau memperkirakan akan terjadi penurunan lanjutan. Dan itulah yang terjadi. Dengan posisi candle ditutup dengan bearish, berarti ya mau tidak mau kita akan melihat potensi selanjutnya adalah penurunan, dan itu berarti menargetkan areal terendah berikutnya 3,67%, dan itulah Fibonacci retracement 0%. Lagi-lagi teman-teman, saya mengingatkan bahwa apa yang terjadi sebelumnya dia tertahan di antara 61,8 dan 50%. Kemudian alur cerita yang sangat jelas bahwa dia melanjutkan penurunan sebelumnya. Jadi ini kemungkinan masih tetap berlanjut. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik H4, tentunya saya tidak mengharapkan ada pergerakan yang terlalu spesifik sampai nanti malam. Kecuali nanti malam kalau misalkan datanya relatif lebih rendah, maka kita akan lihat tekanan lebih lanjut atau bahkan rebound kalau ternyata data secara mengejutkan dirilis dengan angka yang lebih tinggi. Oke, itulah posisinya juga sama. Dia lebih rendah lagi, lalu kemudian kemarin kita sempat singgung terkait dengan potensi yang menunjukkan adanya gejala terkait head and shoulder. So, apakah terjadi? Ya, kalau kita lihat di sini, head and shoulder bagian neckline situ sudah langsung ditembus. Jadi otomatis target utamanya harusnya turun sesuai dengan ketinggiannya. Dan itu berarti kita asumsikan penurunan tersebut akan menyambangi 3,75%. Ya mungkin lanjutannya adalah angka yang paling rendah, yaitu Fibonacci retracement 0%. Nah, apakah hal tersebut bisa terjadi apa tidak? Semua akan bergantung pada data inflasi. Tapi hati-hati, bisa saja ini akan fail kalau ternyata pergerakannya relatif berbalik, dan kita akan melihat 4,05% sebagai hasil dari kenaikan tersebut secara cepat. Karena data ini bisa dibilang sangat ditunggu-tunggu, dan dalam 1 minggu terakhir saya melihat adanya posisi ataupun antisipasi dari para pelaku pasar terkait dengan inflasi yang lebih rendah. Sebaliknya, kalau kita lihat dari US dollarnya, grafik kampaknya sudah turun lebih dulu dan hampir dekat dengan zona 0%-nya. Tapi ya lagi-lagi, agregatnya adalah penurunan tersebut hampir sama dengan apa yang kita inginkan kemarin, tapi juga kondisi ini apakah bisa berbalik apa tidaknya, semua akan balik lagi bergantung kepada posisi dari data inflasi nanti malam. Jadi hati-hati, posisi ini masih cukup terbuka dan rentan untuk perubahan skema ataupun pergerakan, tapi minimal kalau misalkan lihat dari pola pergerakannya, kelihatannya ini dibantu oleh PPI tadi malam yang relatif lebih rendah. Kemudian nanti malam pun akan diharapkan CPI-nya memberikan harapan untuk penurunan kembali. Nah, otomatis kalau lihat dari grafik daily-nya, posisi dari daily US dollar kecenderungannya juga bearish, dan lihat saja posisi lengkungannya sangat cantik, sehingga saya cukup optimis kita akan mencapai 102 dulu. Cuman masalahnya setelah 102 itu, apakah dia akan lanjut ke level lebih rendah atau justru dia akan dibalikan ke atas? Semuanya sangat sensitif dengan data inflasi nanti malam. Nah, dengan demikian kalau kita lihat dari pound sterling, kelihatannya gejala penurunan ini sangat wajar karena ada ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga BOE akibat data inflasi Inggris yang ternyata relatif lebih rendah tadi. Jadi ekspektasinya adalah 2,3%, tapi ternyata rilisnya 2,2%. Tapi sebetulnya kalau kita bandingkan dengan 2,0% bulan sebelumnya, ini masih relatif tinggi. Jadi saya asumsikan penurunan ini relatif normal sebagai technical yang juga mendukung koreksi. Nah, untuk masalah falling wedge, kelihatannya juga sudah tembus dan kemarin ternyata lanjut dengan kenaikan tanpa ada koreksi. Sehingga kemungkinan kecenderungan untuk koreksinya baru terjadi hari ini setelah data CPI. Tapi sekedar mengingatkan teman-teman, kalau lihat dari gejalanya berarti target dari falling wedge sebenarnya sudah selesai. Jadi saya akan hapus. Posisi yang berikutnya kita tidak lihat lagi sebagai falling wedge tersebut, tapi kita perlu meyakinkan apakah akan terjadi kenaikan lanjutan apa tidak. Dan itu berarti areal yang harus ditembus berikutnya adalah 1.2870, 1.2880. Kalau misalkan asumsi saya adalah dengan data inflasi Inggris yang relatif kurang bagus, lalu kemudian dia terjadi koreksi, maka technical akan saya manfaatkan untuk koreksi di kisaran 23,6% seperti yang terjadi saat ini, atau 38,2%, atau 50%.
Dan itu berarti antara 1.2820, 1.2790, atau 1.2760. Nah, otomatis kalau sudah bicara tentang technical, maka yang paling normal adalah kita melakukan buy on dip di antara 38 ataupun 50%, dan itu berarti menuju kembali ke level 0%-nya di 1.2870-an. Dan asumsi berikutnya adalah kalau nanti malam ternyata data Amerika relatif lebih rendah daripada ekspektasi sehingga membuat dolar melemah, maka kenaikan dari pound sterling akan kembali terjadi dan berlanjut untuk mendorong sampai 1.2940 atau bahkan lebih tinggi. Jadi kuncinya adalah koreksinya jangan melebihi 1.2750 atau kenaikannya harus bisa tembus 1.2870. Sebaliknya, kalau kita lihat dari crude oil, posisinya ternyata baru terjadi koreksi tadi malam dan pagi ini, teman-teman. Tapi masalahnya adalah, apakah ini betul-betul koreksi atau betul-betul reversal? Oke, first fact, setelah dia terjadi kenaikan dan merubah tren dari tren lain sebelumnya yang kecenderungannya menahan kenaikan, berarti kita dalam jalur uptrend. Tapi permasalahan berikutnya adalah kenaikan tersebut terjegal di zona 80.14. Kita masih punya PR, yaitu 80.60 untuk mencapai area 83 ataupun bahkan 84 sekaligus. Nah, ini dia. Permasalahannya lagi, kalau misalkan kita perhatikan dari grafik daily, candlestick ternyata ditutup dengan bearish candle. Tentunya akan sangat mengkhawatirkan terkait dengan kenaikan yang juga ternyata kalau kita tarik ke sisi kirinya, kecenderungannya sama, alias ada rejection. Otomatis, mungkin saja dia akan terjadi penurunan. Tapi karena dengan geopolitik yang masih belum menentu dan juga masih sewaktu-waktu bisa mengancam, maka kami mengambil opsi untuk tetap melakukan buy dengan asumsi bahwa penurunan kemarin sudah mewakili terkait dengan koreksinya dari 50% real body long white candle dari hari Senin. Nah, ini berarti ada kesempatan untuk tembus level resisten 80.60 dengan catatan posisinya harus betul-betul tembus. Karena untuk rally berarti sangat diperlukan untuk penembusan resisten yang cukup kokoh tersebut. Oke, berarti zona buy saya kita akan tetap mengincar antara 23,6%, 38,2%, atau 50%. Dan itu berarti 78.20 yang paling rendah atau paling jauh adalah 76.20. So, dengan kondisi low saat ini 78.60, saya rasa patut layaknya untuk mencoba menunggu terlebih dulu sampai at least muncul 77.10 atau bahkan 77.50 untuk melakukan buy, dan nantinya diharapkan tidak turun lebih rendah dari 75.20. Ingat, begitu tembus 61,8%, berarti Anda harus switch strategi menjadi sell, karena itu berarti perubahan tren. Tapi selama dia tidak tembus 61,8%, maka ini masih tetap faktor koreksi yang normal, sehingga nantinya demand akan mendorong kembali. Nah, yang saya khawatirkan, mungkin zona buy kita akan dapat. Tapi masalahnya, kenaikan di atas 80.60 agak sulit nantinya, apalagi kalau misalkan lihat dari pola ini, saya khawatir nantinya akan terjadi rejection sehingga menyebabkan potensi dari double top. Nah, sementara itu, gold posisinya kecenderungannya sideways, sampai saat ini saya anggap sideways walaupun angkanya juga relatif luas. Angka dari 2472 sampai 2455 tadi malam kurang lebih bergerak di antara 2458 sampai 2476. Nah, hal berikutnya yang harus kita waspadai adalah kedua zona masih tetap efektif sebagai support ataupun resisten, sehingga CPI patut dicermati untuk memastikan mana yang akan ditembus. Tapi untuk antisipasi teman-teman, kalau misalkan Anda melihat penurunan di bawah teritori 2450 ataupun 2448 area orange ini, maka hati-hati, penurunan berikutnya kemungkinan akan menyambangi 2436 atau bahkan 2423 dan terjauh 2415. Apa yang terjadi? Kalau misalkan itu terjadi, kita asumsikan dia pullback ataupun aksi profit taking sebelum data ekonomi, dan saya minta Anda untuk switch strategi kalau memang ternyata betul-betul tembus 2436. Artinya selama tidak tembus 2436, sebaiknya tidak usah switch strategi, melainkan tunggu sampai data CPI nanti malam. Bagaimana kalau misalkan sentuh SL? Ya, walaupun sentuh SL di pagi hari, sebaiknya Anda skip untuk entry kedua kalinya. Karena untuk kedua kalinya, kemungkinan pasar kecenderungannya masih wait and see sampai ke data ekonomi. Dan begitu data ekonomi dirilis, nanti malam antara 2436 ataupun 2423 atau bahkan 2415 sekalipun, semuanya berpeluang sebagai areal demand. Artinya, semua tergantung data. Jadi ceritanya, kalaupun skenario pendeknya short term untuk Asia dan Eropa, kecenderungan untuk mengalami penembusan 2440 atau 2445 bisa terjadi dan SL tersentuh, maka skip
trading, kemudian tunggu sampai nanti malam data ekonomi. Dan perkiraan saya kemungkinan kita akan dapatkan strong demand di antara ketiga zona ini. Nah, tapi kalau ternyata dia sudah mengalami kenaikan sesuai dengan ekspektasi kita, maka perhatikan, teritori 2475, 2477 adalah area yang harus Anda waspadai. Kalau ternyata dia tidak tembus lagi, maka besar kemungkinannya kita akan dapatkan penurunan yang lebih menekan di bawah 2450. Jadi sebaiknya setelah Anda menyentuh TP2, langsung exit dan wait and see terlebih dulu sampai data ekonomi. Karena yang saya harapkan idealnya, kalaupun misalkan terjadi kenaikan, maka saya asumsikan adalah bullish flag ataupun bullish rectangle, lalu kemudian lanjutan kenaikannya akan menyambangi Fibonacci expansion 100%, 2479, atau bahkan welcome 2500, dan itu berarti target paling mutlak ataupun paling jauh adalah 2514. Tapi saya ragukan itu akan terjadi sore hari. Kita masih tetap harus tunggu sampai data CPI dirilis. Nah, sementara di daily chart juga menunjukkan 50-50 antara bullish dan bearish. Itu sebabnya kami tetap mensinkronkan untuk mengambil buy dengan asumsi bahwa data CPI diharapkan relatif turun persis dengan PPI tadi malam. Artinya, ini adalah swing tops yang berarti juga tren berikutnya akan sangat bergantung pada penutupan hari ini. Kalau penutupan hari ini bisa lebih tinggi, berarti besok akan ada kelanjutan kenaikan dan itu berarti semakin dekat dengan 2500 atau bahkan lebih tinggi. Tapi kalau misalkan ditutup lebih rendah, berarti abaikan 2483 belum akan ditembus sehingga kemungkinan akan terjadi koreksi mungkin sejauh 2438 atau bahkan lebih rendah.